Kelemahan yang kedua, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang mereka ketahui hanyalah fenomena kehidupan duniawi. Manusia hanya bisa melihat yang tersurat, kebanyakannya. Jarang manusia yang bisa melihat yang tersirat. Contoh mengenai musibah tadi. Kalau kita adakan sensus, saya yakin pasti mayoritas mengatakan musibah itu buruk. Mungkin yang mengatakan musibah itu baik hanya beberapa gelintir orang. Manusia memang hanya mengenal yang tersurat. Ya. Jarang manusia yang bisa melihat yang tersirat. Kemudian manusia hanya diberi pengetahuan sedikit sekali mengenai roh. Kalau manusia tahu persis roh itu bagaimana dan sebagainya, nanti di mana dan sebagainya, itu pemahaman takdir menjadi mudah. Kemudian kelemahan yang keempat, manusia tidak dapat menentukan hasil. Yang bisa dilakukannya adalah hanya ikhtiar. Manusia nggak punya kemampuan, kalau saya berbuat ini maka hasilnya seperti ini. Itu nggak punya kemampuan. Nah, jelas 4 kelemahan itu sebetulnya sangat diperlukan untuk menguat masalah takdir. Celakanya kan ini nggak punya manusia. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak bisa memahami masalah takdir? Saya kira tidak demikian. Kenapa? Karena sudah kita tafakuri sebelum ini bahwa manusia mempunyai kelemahan, iya. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, kasihan. Karena itu Allah tutup kelemahannya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dapat dipandang sebagai kompensasi karena adanya kelemahan manusia. Buktinya, ya, coba kita rasakan. Kalau manusia ini sempurna, manusia itu tahu besok ada apa, tahu yang benar ini yang mana, perlu turun nggak Al-Quran? Nggak usah. Karena udah tahu ngapain ada Al-Quran turun. Tetapi karena ada kelemahan-kelemahan itulah maka Al-Quran ini diturunkan Allah. Itulah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu, orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran itu rugi besar. Kenapa? Karena kelemahannya itu ada di situ. Yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita itu ada di Al-Quran. Rugi besar kalau kita tidak menggunakan